Kak, apa sih itu konten? Hai, konten dalam berdiferensiasi merupakan materi yang diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan penataan kebutuhan belajar peserta didik. Baik teman-teman, ada 3 aspek konten. Yang pertama adalah kesiapan peserta didik. Nah, pada aspek ini kita bisa melihat kemampuan awal peserta didik yang masih berada pada tingkat awal, tingkat transformasional, dan tingkat peserta didik yang sudah bisa berpikir abstrak. Nah, yang kedua ada profil peserta didik, di mana pada aspek ini guru dapat memastikan peserta didik sesuai dengan modalitas belajarnya. Modalitas belajar itu ada 3. Yang pertama visual, audio, dan kinestetik. Nah, yang terakhir ada minat peserta didik, di mana pada aspek ini guru harus menekankan topik atau materi pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui, aktivitas kelas berdasarkan berdiferensiasi konten itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu aktivitas untuk peserta didik yang masih mengulang. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas untuk peserta didik yang sudah paham. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu aktivitas untuk peserta didik yang sudah siap diberi tantangan. Apakah teman-teman mengetahui minat peserta didik? Nah, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah terhadap suatu objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kesiapan diri terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya contoh minat peserta didik. Yang pertama, minat terhadap alam dan lingkungannya. Caranya dengan memberikan bacaan-bacaan tentang isu lingkungan atau melakukan kunjungan ke Taman Nasional. Nah, yang kedua, yakni minat dalam sejarah. Guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok tentang peristiwa sejarah yang menarik. Yang ketiga, yakni minat seni dan kreativitas. Guru dapat memberikan pilihan tugas yang melibatkan kreativitas siswa seperti merekam lagu atau memberikan tugas tentang cerita pendek. Nah, yang keempat yakni minat terhadap sains dan eksperimen. Guru dapat memberikan percobaan di dalam kelas atau memberikan tugas tentang percobaan sains yang menarik. Contoh profil belajar ada 3. Yang pertama itu visual, itu menampilkan gambar berupa video, PPT, grafik, dan yang sebagainya. Kemudian auditori, yaitu mendengarkan guru. Kemudian membaca secara nyaring, mendengarkan video, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada kinestetik, yaitu mempraktikannya secara langsung, dan lain sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa konten dalam pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diberikan kepada peserta didik sebagai tanggapan dari minat, gaya belajar, ataupun profil belajarnya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi konten dapat diterapkan dalam mengeksplor wawasan ataupun pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan di sekolah. Dengan demikian, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Sudah seharusnya guru telah mengetahui perbedaan kuadrat keadaan dan setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengembangkan bakat,